Hai semua, kembali lagi kita akan masuk ke materi coding kita dalam pembelajaran substantive coding. Nah, untuk kali ini kita masih akan tetap menggunakan bracket. Pada materi kali ini kita akan belajar namanya kondisi if. Apa itu kondisi if? Nah, kondisi if ini adalah kondisi di mana kita mensyaratkan sesuatu untuk masuk ke kondisi sesuatu. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu yang akan kita capai itu terpenuhi. Nah, bagaimana jika syaratnya tidak terpenuhi? Ya, kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi yang lain. Jadi percabangannya, kalau kondisinya hanya satu, syaratnya hanya satu, biasanya cabangnya hanya dua. Tapi kita nanti di dalamnya, kita bisa masukkan cabang-cabang yang lain, atau dengan kata lain, kita akan belajar yang namanya if bersarang. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke halaman baru seperti ini. Seperti biasa, saya di sini akan menuliskan nama saya. Kemudian ini di bagian body, kita akan buat sini. Kita akan buat headingnya dulu. Kita buat headingnya JavaScript. JavaScript if. Ya, ini nanti akan menjadi judulnya. Kemudian di bagian bawah kita masukkan paragrafnya. Di sini kita masukkan dulu ID tampilnya. Tampil. Oke. Tampilnya seperti ini. Lalu masukkan script. Ingat, kalau bahasa pemrograman harus selalu ada tanda seperti ini. Di scriptnya ini kita akan masukkan variabelnya. Kita masukkan variabelnya pesan sama dengan from, buka kurung, kita ketikkan, masukkan pesan Anda. Ini nanti kalimat perintahnya. Nah, di bawahnya kita akan masukkan kondisinya. Saya kasih jarak dulu. Sini kita akan masukkan kondisinya. Nah, ini kondisi yang kita inginkan. Jika pesannya nanti tidak kosong, jadi artinya dia akan menuliskan sesuatu di pesan itu. Ini pesannya tidak sama dengan kosong, berarti dia mengetikkan sesuatu, maka kita akan masuk ke kondisi yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan masuk apa yang kita inginkan ketika dia mengetikkan suatu pesan. Jadi kita bisa buat di sini dokumen dot. Nah, ini dia. Ini untuk memanggil ketika dia mengetikkan sesuatu, apa yang akan kita lakukan. Kita ketikkan di sini saat dia mengetikkan masukkan pesan Anda, maka nanti yang akan muncul kita mau yang tampil dot inner dia. Itu yang muncul adalah pesan Anda.
Pesan Anda adalah ini ditambah apa yang dia ketikkan. Ingat untuk menambahkan titik koma. Kita simpan dulu. Kita simpan dengan if 1 HTML. Kita akan lihat apa yang akan terjadi ketika kita menyimpan ini. Kita buka dulu filenya terletak di mana. Ya, di sini kita cek. Nah, maka dia akan masuk seperti ini. Masukkan pesan Anda. Jadi kalau saya menuliskan misalkan nama saya Herlina Yunita, oke. Nah, maka di sini akan tertulis pesan Anda adalah nama saya Herlina Yunita. Sesuai dengan apa yang diketikkan. Misal kita refresh lagi. Kamu siapa? Nah, maka dia penulisannya juga akan sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kondisi yang lain. Nah, tadi kan kita masukkan, kita save as dulu. Kita akan mencoba kondisi yang lain. Kita buat di sini, misalkan kita mau ini cari di sini if-nya if yang else. HTML. Nah, kita mau masukkan suatu kondisi lagi. Ketika nanti pesannya dimasukkannya kosong. Ini kan pesannya tidak kosong. Nah, kalau pesannya tidak kosong, bagaimana? Kita mau tambahkan. Maka di sini, di bagian yang ini, jajaran if-nya ini kita akan masukkan kondisi yang lain. Oke. Enter. Apa yang kita inginkan ketika dia masukkan sebuah pesan yang kosong, kita copy ini aja. Sorry, mouse-nya agak susah. Kita kopikan ini. Ya, kita masukkan ini. Nah, ketika di sini dia tidak, kalau dia tadi menulis suatu pesan, maka pesannya itu yang akan muncul. Tapi kalau dia tidak menuliskan apa-apa, maka nanti di sini yang kita ketikkan ini adalah Anda tidak menulis pesan apa. Anda tidak menulis pesan. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kalau dia menuliskan pesan, dia akan masuk ke kondisi yang ini. Tapi kalau dia tidak menuliskan pesan, maka nanti dia akan masuk ke kondisi yang satunya. Ya, inilah kegunaan. Jika syarat dipenuhi, masuk yang if. Jika syarat tidak dipenuhi, dia masuk ke yang else ini. Kita simpan dulu. Kita lihat apa yang akan terjadi saat kita run. Masuk yang if else-nya, kita buka. Nah, ini dia. Misalkan saya menuliskan hi, maka pesan saya adalah hi. Tapi misalkan saya ketikkan masukkan pesan seperti ini, tidak saya ketikkan apa-apa, lalu saya okekan, maka pesannya adalah Anda tidak menulis pesan. Kira-kira begitu untuk kondisi if-nya. Oke, ini untuk kondisi if dan if else-nya. Nah, kita akan lanjutkan untuk kondisi yang if bersarang. Kita simpan dulu. Kita masukkan di sini if bersarang .html.
Nah, misalkan ketika pesannya tidak kosong, oke, sebentar, sepertinya lowbat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke kondisi if bersarang. Di bagian kondisi ini, ketika pesannya tidak sama dengan kosong, maka nanti di sini kita bisa masukkan suatu kondisi pesannya apa yang diminta, gitu ya. Nah, di dalam if ini, ketika pesannya tidak kosong, maka kita bisa cek apa yang dia berikan, gitu. Jadi di bagian ini, saya mau ketikkan dulu. Dari pesannya itu, kita akan mencari suatu kondisi lagi. Jika pesannya yang dimasukkan itu lebih dari sama dengan 10, oke, maka kita akan memberikan suatu kondisi. Nah, ini kita masukkan ke atas dulu. Nah, jika pesan yang dimasukkan itu lebih dari 10, maka nanti kita akan ketikkan pesan di sini lebih besar dari atau sama dengan 10. Nah, bagaimana jika yang dia masukkan kondisinya berbeda? Maka kita harus masukkan di sini kondisi else-nya. Else-nya ini kita kopikan saja. Seperti ini, kondisi else-nya. Maka di sini kita harus tuliskan lebih kecil dari 10, tidak ada sama dengan lagi. Oke. Nah, ingat kita harus selalu menyimpan apa yang sudah kita kerjakan. Kita mau cek dulu if bersarangnya. Oke, kita masukkan pesan. Saya masukkan misalkan angka 7. Ya, maka pesannya tadi belum saya hapus ya, jadi plus pesannya ini harus kita hapuskan supaya angka yang kita masukkan itu tidak ikut. Kita save lagi, kita refresh dulu. Saya masukkan angka 7, nah, maka dia akan masuk ke angka lebih kecil dari 10. Jika saya refresh lagi, saya masukkan 100. Oke. Masukkan 100. Ya, sepertinya masih ada. Di bagian yang ini masih ada pesannya ya. Kita harus hapuskan dulu. Save lagi, ingat selalu untuk menyimpan perubahan apa yang kita kerjakan. Ini saya hapus dulu, kita coba buka dari filenya if bersarang. Masukkan angka 100. Oke. Harusnya tidak ada lagi nih. Sini tidak ada pesan lagi. Kita coba. Refresh dulu, 100. Ya, lebih besar dari atau sama dengan 10. Saya masukkan angka 1, lebih kecil dari 10. Kira-kira gitu untuk HTML, if yang bersarang yang kita kerjakan. Oke. Kita coba untuk kalau tidak saya masukkan pesan apa-apa, dia tulisannya seperti ini. Kalau saya masukkan hi, apa yang akan terjadi? Ya, ini masuk ke sini ya, kondisinya. Oke. Karena kita tadi tidak mengingat pesannya yang itu lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk lagi ke
Save as dulu. Kita masuk ke else div ya. Else div HTML. Nah, di sini nah, jika kita sekarang kita akan masukkan pesannya, ini kan tadi lebih besar dari 10, kita masukkan yang lebih kecil dari 10. Lebih kecil sama dengan 10, maka nanti yang akan tampil di bagian ini. Oke, sorry. Ini pesan yang tidak sama dengan 0 tadi. Kita masukkan pesan yang lebih kecil sama dengan 10. Oke, maka kondisi ini yang kita masukkan di sini, maka akan tampil nanti kita mau saat dimasukkan angka lebih kecil dari 10, maka nanti yang akan tampil adalah angka yang dimasukkan lebih kecil dari 11. Oke. Kita tutup dulu. Nah, ketika kita masukkan angka yang berbeda, misalkan kita masukkan angka 11, maka kita buat di sini 20, maka kita mau angka yang dimasukkan adalah, nah ini 21. Nah, kita mau kondisinya ketika dimasukkan angka, misalkan dimasukkan angkanya adalah angka 11, maka nanti yang muncul adalah angka yang dimasukkan lebih kecil dari 21. Ya, yang ini saya hapus dulu. Oke, supaya rapi ini saya taruh di sini aja. Kita coba cek apa yang terjadi. If else if saya masukkan angka 1, oke, angka yang dimasukkan lebih kecil dari 21. Harusnya tidak seperti ini, harusnya dimasukkan. Kalau 11, ya kita cek lagi dulu aja kondisinya. Nah, di bagian ini kita harusnya ketikkan else, karena kita mau masuk ke kondisi yang satu lagi. Else if, ya, jadi if-nya ada di dalam else if lagi. Kita coba simpan. Setelah kita simpan, kita cek untuk bagian ini. Ketika kita masukkan 1, angkanya lebih kecil dari 11. Ketika kita masukkan 9, angkanya lebih kecil dari 11. Tapi ketika kita masukkan 12, masuk angkanya lebih kecil dari 21. Bagaimana kalau kita masukkan angka 100? Tidak ada, karena kita belum masukkan kondisi ketika angka yang dimasukkan adalah untuk lebih dari 20. Nah,
Kalau mau ditambahkan, kita bisa kopikan yang ini. Kopikan di bawahnya, kondisi apa yang kita inginkan. Misalkan if-nya kita mau lebih kecil dari 30. Sini. Oke. Maka di sini nanti akan masuk angka 31. Nah, kalau mau lagi, misalkan jadi bagaimana untuk angka yang 100? Kita buat lagi di sini, misalkan angkanya yang dimasukkan lebih kecil dari 100. Maka di sini juga kita buat lebih dari 101. Gitu. Lalu bagaimana jika angka yang dimasukkan lebih besar dari 100? Nah, kita bisa tambahkan lagi di sini kondisinya. Jika pesan yang dimasukkan itu lebih besar dari 100, maka kita bisa tuliskan di sini angka yang dimasukkan lebih besar dari 100. Kira-kira begitu. Kita coba untuk mengecek apa yang kita kerjakan. Kita buka else if-nya. Saya masukkan angka 12, maka lebih kecil dari 21. Saya masukkan angka 99, lebih kecil dari 101. Ketika saya masukkan angka 200, maka angka yang dimasukkan lebih besar dari 100. Oke. Kira-kira begitu. Nah, kita akan masuk ke challenge-nya. Challenge yang diberikan oleh coach-nya. Kita akan ganti dulu di sini. Kita ganti save as-nya if challenge .html. Oh, sorry. Dia mau dot ya, nggak mau titik. Oke. Nah, yang diminta oleh challenge ini adalah di bagian ini kita mau masukkan pesan ini, kita ganti dengan masukkan nilai Anda. Lalu di bagian ini nanti yang tampil adalah nilai Anda Nah, ketika dimasukkan, angka yang dimasukkan lebih kecil dari 70. Kita lihat dulu apa yang diminta. Kalau dia mau angka di bawah 70, nah dia mau supaya yang kita munculkan adalah nilai Anda huruf besar belum kompeten, karena mungkin ini KKM-nya ya 70. Lalu ketika kita masukkan lebih besar atau sama dengan 70, sini lebih besar atau sama dengan 70, jadi range-nya dari 70 sampai 80. Jadi ini lebih kecil dari 70. Kemudian yang ini kita masukkan angkanya lebih kecil karena syaratnya adalah di bawah 80. Maka ini kita masukkan lebih kecil dari 79. 70 sampai 80 berarti sampai 80 ya, lebih kecil sama dengan 80. Maka dia mau yang kita munculkan adalah nilai Anda. Oh, sorry, tulisannya. Nilai Anda baik. Kemudian yang ketiga kondisinya adalah
Dari 80, berarti kita mau angkanya adalah lebih kecil dari 90. Nah, di sini kita ganti dengan nilai Anda baik sekali. Kemudian ketika nilainya lebih kecil sama dengan 100, maka kita mau yang dimunculkan adalah nilai Anda istimewa. Oke, yang ini berarti kita hapus saja, tidak perlu. Nah, ini kita simpan dulu apakah programnya jalan, kita cek. Kita simpan tadi dengan nama challenge. Kita lihat di sini, saya masukkan nilai 65. Ya, nilai Anda belum kompeten. Ketika saya masukkan nilainya 70, nilai saya sudah termasuk baik. Saat masuk 75, ya nilai saya baik juga. Saat saya masukkan nilai saya 85, nilai saya baik sekali. Ketika saya masukkan nilai saya 91, maka nilai saya istimewa. Itu adalah challenge dari masternya. Nah, kira-kira itu untuk video hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar coding dengan kondisi if. Saya kira cukup untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!